Selamat datang kembali di channel Ana Elektro. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas, berdiskusi mengenai apa sih perbedaan dari arus AC dan juga arus DC. Oke, untuk perbedaan dari arus AC dan juga arus DC. Apa sih yang membedakan dari dua arus itu, dan apa itu arus AC, apa itu arus DC, dan bagaimana penerapannya dari kedua arus tersebut? Sekarang akan kita coba diskusikan, akan kita coba bahas. Nah, untuk apa itu arus AC? Arus AC atau juga singkatan dari alternating current atau bahasa Indonesianya adalah arus bolak-balik. Adalah jenis arus listrik yang mengalir maju mundur secara periodik. Jadi ini yang disebut maju mundur secara periodik seperti ini bentuknya. Ini periodik. Artinya arah aliran elektron berubah secara teratur antara positif dan juga negatif. Nah, jadi yang disebut maju mundur dan disebut dengan positif negatif, jadi seperti ini. Ini adalah contoh dari gelombang sinusoidal dari alternating current atau AC. Ini saya kutip dari Wilson Cables. Nah, ini adalah contoh frekuensi dengan 1,5 frekuensi. Kenapa disebut 1,5? Jadi yang disebut satu frekuensi itu adalah ketika arus gelombang ini frekuensinya naik dan juga turun. Jadi satu kali naik dan satu kali turun dan naik lagi ke posisi 0 itu disebut dengan 1 Hertz. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar dengan istilah atau juga standar dari frekuensi listrik AC yang ada di Indonesia itu yaitu 50 Hz yang mengartikan dalam satu waktu itu terjadi 50 gelombang seperti ini. Jadi terjadi 50 gelombang naik dan juga turun. Dan gelombang naik turun inilah yang disebut dengan positif dan juga negatif. Nah, maka untuk alternating current kenapa disebut arus bolak-balik? Karena pergerakan arusnya itu dalam satu waktu dia positif negatif atau juga naik turun atau juga maju mundur untuk analoginya. Tapi untuk digambar dari pergerakan gelombangnya itu yaitu sinusoidal, naik turun ke posisi 0, terus turun lagi ke minus, terus naik lagi ke posisi 0, itu disebut dengan satu gelombang. Dan sumbernya dari arus bolak-balik adalah generator AC. Jadi generator AC ini adalah sebuah sumber yang biasanya ada di pembangkit listrik yang menghasilkan tegangan yang berubah-ubah sepanjang waktu. Salah satu karakteristik utama AC adalah tegangan dan arusnya berfluktuasi secara siklis, mencapai nilai puncak positif dan negatif pada setiap siklus. Yang seperti tadi udah kita bahas, nilai puncak positif dan negatif. Nah, ini yang disebut dengan puncak positif, ini disebut dengan puncak negatif. Jadi satu gelombang AC atau 1 Hz itu ada satu puncak positif dan juga ada satu puncak negatif. Dan selanjutnya, apa itu arus DC? Arus DC atau juga direct current atau bahasa Indonesianya adalah arus searah. Memiliki karakteristik yang berbeda dari AC. Arus DC adalah jenis arus yang mengalir dalam satu arah atau searah. Nah, mungkin kita balik lagi ke sebelumnya, lihat dari gelombangnya dan lihat juga yang di DC, dia ini stabil. Jadi ketika sumbernya itu 5 volt, maka dia stabil posisinya. Tidak, bentuk frekuensinya tidak naik turun. Jadi dia mengikuti sumber dari tegangannya. Ketika keluar 5 volt, maka ini 5 volt stabil keluarnya dalam pergerakan gelombangnya. Berbeda halnya dengan yang AC, dia pada umumnya listrik AC itu di 220 sampai 225 volt. Meskipun tegangan kerja segitu, tapi dalam pembacaan gelombangnya itu dia, karena kita enggak mampu melihat pakai mata, yang sebenarnya adalah dia ini hidup mati secara cepat, naik turun. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dalam kondisi tertentu kita menggunakan kamera ngelihat lampu, kadang lampu itu sedikit agak hidup mati.
agak delay gitu kalau dari kamera. Nah itu karena kamera bisa menangkap cahaya dengan gelombang tadi naik turun pada lampu tadi yang hidup mati. Tapi karena dengan frekuensinya cepat 50 Hz dalam satu waktu, maka itu seperti tidak mati. Padahal kalau kita ulik itu dia seperti kondisinya mati. Nah selanjutnya untuk penerapan sumber listrik AC itu contohnya seperti air conditioner, pendingin ruangan, ada juga setrika, oven, dan juga kulkas. Dan untuk yang penerapan sumber listrik DC itu berupa handphone, radio, dan telepon genggam. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir kenapa sih dalam penggunaan listrik yang menggunakan sumber AC itu penggunaannya lebih besar? Karena ngelihat dari tegangan kerjanya. Nah, kenapa setrika, air conditioner, atau juga oven, kenapa ini bebannya besar? Karena dia dengan ampernya yang besar, ya juga dengan tegangan kerja yang besar, jadi sesuai dengan arus daya itu sendiri. Nah contoh dengan alat ini, televisi ini apakah tegangan kerjanya AC atau DC, dan kenapa televisi apalagi yang sekarang yang digital, kenapa TV itu lebih hemat penggunaannya? Karena meskipun dia dicolok ke tegangan AC, di dalamnya TV ini dia udah ada konverternya AC to DC, jadi diperkecil dulu tegangannya menjadi 24, biasanya tegangan kerjanya 24 volt atau juga 12 volt, dan disitu baru diolah untuk penggunaan televisi itu sendiri. Dan mungkin teman-teman pernah lihat TV-TV yang modern, dia udah punya adaptornya, jadi TV ini udah konsumsi 24 volt, jadi yang ngubah tegangan AC ke DC-nya itu dari adaptor yang nyolok ke sumber AC-nya. Jadi itulah mengapa televisi ini, ya apalagi yang modern, penggunaannya lebih hemat daripada listrik AC yang emang konsumsi komponennya itu menggunakan konsumsi listrik AC. Dan selanjutnya perbandingan arus AC dan juga arus DC. Dalam membandingkan perbedaan arus bolak-balik AC atau arus searah DC, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Arus bolak-balik atau AC cocok untuk distribusi energi jarak jauh dan digunakan secara luas dalam sistem tenaga listrik. Nah, jadi kenapa tidak ada pembangkit listrik yang mengeluarkan DC? Jadi biasanya dalam pembangkit juga tegangannya itu masih tinggi agar kecepatan dalam mentransfer arus itu dia lebih cepat, dan ketika baru sampai di distribusi rumah-rumah baru diperkecil menggunakan trafo. Dan sementara untuk arus DC lebih cocok untuk perangkat elektronik yang mungkin kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, seperti telepon, atau juga radio. Dia menggunakan konsumsi DC karena cenderung lebih hemat. Nah itulah perbandingan antara arus AC dan DC. Jadi itu semua tergantung lagi kepada kebutuhannya. Mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan apa sih perbedaan dari arus AC dan juga arus DC. Untuk yang belum paham mungkin bisa diputar ulang videonya, dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi atau juga kurang sepahaman atau juga masih bertanya-tanya, silahkan ketik aja di kolom komentar. Dan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Anak Elektro.